Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo ke BRICS menjadi sorotan. Ya, lantaran ini adalah pertama kalinya Indonesia diwakili oleh pemimpin negara setelah resmi bergabung dengan BRICS. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil disambut oleh pasukan kehormatan. Sambutan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Tak hanya itu, pelukan hangat juga diberikan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS. Interaksi antara keduanya pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo juga turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin dan delegasi negara yang hadir. Presiden Prabowo berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan putra mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tak hanya itu, Presiden Lula sebagai ketua BRICS memberikan ucapan khusus kepada Presiden Prabowo. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Bisa di tengah memanasnya geopolitik, para pemimpin negara-negara BRICS mengutuk serangan Israel terhadap Gaza dan Iran. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak reformasi institusi global. Serangan Israel tanpa henti ke Gaza, Palestina selama hampir 2 tahun menjadi sorotan dalam KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Israel mendapat kecaman atas tindakannya yang sengaja membuat warga Gaza kelaparan. Hingga saat ini serangan Israel ke Gaza telah menewaskan setidaknya 52.908 orang. Kebanyakan korban adalah wanita dan anak-anak. Di depan anggota BRICS, Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menuntut Israel untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Presiden Brasil juga menyoroti peran Dewan Keamanan PBB dalam sejumlah konflik internasional. Por Israel em Gaza e a matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra. A solução desse conflito só será possível com o fim da ocupação israelense e com o estabelecimento de um Estado palestino soberano dentro das fronteiras de 1967. É preciso transformar profundamente o Conselho de Segurança, torná-lo mais legítimo, representativo, eficaz e democrático. Incluir novos membros permanentes da Ásia, da África, da América Latina e do Caribe. Indonesia sendiri telah berkali-kali meminta PBB untuk menindak Israel. Di depan sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto dengan tegas menyoroti kemunafikan sejumlah negara yang diam atas pelanggaran HAM Israel di Gaza dan Iran. Indonesia is deeply alarmed by the growing suppression of advocacy for the Palestinian human rights, blatantly violating the freedom of expression, assembly, and association. When leaders act recklessly and abuse power to trample international law, as we witness in Gaza, now extending to Iran, global solidarity becomes essential to defend peace, justice, and human rights. Tak hanya itu, BRICS juga mengutuk serangan Israel ke Iran. BRICS menyebut serangan ini melanggar integritas wilayah. BRICS pun menyoroti intervensi militer pimpinan Amerika Serikat di Timur Tengah, bahkan menyebutnya sebagai sebuah kegagalan.
Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. یه صلوات عنایت بفرمایید. Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husaniyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman dengan klaim menargetkan situs-situs penting yang dikendalikan kelompok Houthi pada hari Senin. Serangan besar-besaran Israel terhadap Yaman dengan nama sandi Operation Black Flag atau Operasi Bendera Hitam terjadi setelah sedikitnya 3 rudal balistik Houthi diluncurkan ke Israel setelah gencatan senjata Iran-Israel. Israel menyerang pelabuhan-pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, Salif, dan pembangkit listrik Ras Kantip di sepanjang Laut Merah. IDF juga menyerang Galaxy Leader, sebuah kapal kargo yang direbut oleh Houthi pada November 2023. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan serangan itu adalah bagian dari operasi Bendera Hitam. Ia berjanji bahwa lebih banyak serangan akan menyusul jika Houthi terus meluncurkan drone dan rudal balistik ke Israel. Serangan militer Zionis terhadap Yaman terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di tengah perundingan gencatan senjata, Israel terus menggempur Gaza. Ya, akibatnya sebanyak 80 orang Palestina meninggal dunia dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Rudal dan peluru Israel terus menyerang warga Palestina. Hal ini masih terlihat di sejumlah wilayah di jalur Gaza. Penyerangan ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Tercatat dalam 24 jam terakhir sebanyak 80 orang meninggal dan 304 warga luka-luka. Salah satu serangan Israel mengenai sebuah bangunan pengungsi, di mana salah satu korban meninggalnya adalah ibu hamil dan anak-anak yang tengah tertidur.